Kami diberkati dengan Engkau Tuhan. Kami merasakan ada kasih Tuhan di tempat ini. Kami merasakan ada kuasa Tuhan yang sedang menjamah dan bekerja di dalam hidup kami. Dan kami tahu bahwa Tuhan belum selesai berurusan dengan kami. Tuhan masih akan memberkati kami sampai ibadah ini selesai. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat urapan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan Tuhan berbicara melalui hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Hari ini kita onsite saja ya, enggak online ya. Puji Tuhan. Groginya berkurang. Ya, Bapak Ibu, kita sedang belajar dengan tema membimbing ya. Kalau minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan itu membimbing kita. Nah, hari ini kita mau belajar membimbing orang kepada Tuhan. Kita harus belajar untuk menjadi pembimbing yang baik. Tapi kalau kita di posisi yang dibimbing, kita juga harus menjadi orang yang dibimbing yang baik. Jadi mari kita mau belajar, kita berada di posisi yang mana? Apakah kita sedang dibimbing atau kita sedang belajar membimbing? Kita mau belajar dari kitab Rut. Kitab Rut, boleh ditampilkan? Kisah ini terjadi pada zaman para hakim, ya. Nah, pada zaman para hakim itu tidak ada hukum di antara mereka, sehingga semua orang itu berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Ya. Kemudian pada zaman para hakim ini juga terjadi kelaparan di Bethlehem, di Israel. Ada satu keluarga. Keluarga ini bernama Elimelek. Keluarga ini mengambil keputusan ketika terjadi kelaparan di Bethlehem. Mereka pindah dari Bethlehem ke Moab. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini Bapak Ibu? Ternyata di Bethlehem yang notabene arti kata dari Bethlehem itu rumah roti. Umat Allah, rumah roti, rumah yang diberkati Tuhan. Bisa terjadi krisis. Jadi krisis itu biasa. Mari kita ucapkan bersama, krisis itu biasa. Bisa terjadi di mana saja. Bisa terjadi di rumah Tuhan, rumah roti, bisa terjadi di Israel, bisa terjadi di Mesir, bisa terjadi di mana-mana, saudara-saudara. Krisis itu tidak pernah membunuh orang percaya. Dalam sejarah Alkitab, saudara-saudara, kekristenan dan lain sebagainya belum pernah krisis itu membinasakan orang percaya. Yang salah adalah sikap kita ketika kita berada dalam krisis, lalu kita mengambil keputusan yang salah, ini yang berbahaya, saudara-saudara. Jadi hari ini kita belajar saudara, ketika ada krisis mari kita berespon dengan benar. Tindakan Elimelek, dia pindah dari rumah roti, dari Bethlehem, pergi ke Moab, itu adalah hal yang salah saudara-saudara. Kenapa salah? Karena Tuhan sedang mengizinkan krisis ini terjadi di Israel, itu bukan karena kesalahan Elimelek. Tapi ini adalah Tuhan izinkan terjadi dan ini kesalahan global. Ini kesalahan banyak orang sehingga Tuhan mengizinkan ini terjadi. Dan yang kedua karena Moab itu musuh bebuyutan dari bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi kita mau tetap bertahan dalam Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita saudara-saudara.
Dalam kehidupan kita saudara, kita sering mengalami yang namanya pasang surut. Berkat itu kadang-kadang ada masanya krisis datang. Berbagai macam krisis datang di Indonesia. Tetapi kita selalu menang melawan krisis. Ini sejarah. Itu sebabnya mari kita berespon benar ketika ada krisis. Jangan membuat keputusan yang salah. Mari kita berespon benar dalam krisis. Tuhan pasti melewatkan masa krisis. Haleluya. Elimelek itu artinya El dan Melek. Melek itu artinya raja, El itu Allah. Jadi arti nama dari Elimelek ini sangat bagus. Allah itu adalah raja. Tetapi ternyata saudaraku, nama yang bagus kadang-kadang tidak diimbangi dengan keputusan yang bagus. Nah, hari ini kita belajar, saudara, biar kita mau belajar membuat keputusan yang benar. Benar, puji Tuhan. Ini di kampung saya nggak ada, saudara-saudara. Puji Tuhan. Nah, bagaimana saudara-saudara sikap kita ketika kita membimbing seseorang, saudara. Ketika Elimelek ada pindah ke Moab tadi, saudara-saudara. Elimelek mati, saudara-saudara. Elimelek mati, kemudian Mahlon dan Kilion menikah dengan orang Moab. Mereka bernama Orpa dan Rut. Sehingga ada 3 janda dalam rumah. Apa yang dilakukan oleh Naomi dan apa yang dilakukan oleh menantu-menantunya, kita akan belajar dari kisah ini, lalu kita akan mengaplikasikan dalam hidup kita, saudara-saudara. Akhirnya, saudara-saudara, Naomi mau tidak mau harus menjadi pembimbing dari menantu-menantunya. 2 orang, Orpa dan Rut, dia dibimbing oleh Naomi. Naomi sebagai pembimbing. Hari ini mungkin saudara berfungsi sebagai pembimbing. Mungkin kita sedang membimbing istri. Mungkin saudara sedang membimbing anak-anak. Atau saudara dipercayakan untuk membimbing orang-orang yang ada di home. Bagaimana caranya kita membimbing seseorang untuk datang kepada Tuhan. Seseorang untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kita belajar dari kisah ini, saudara-saudara. Apa yang dilakukan oleh Naomi, bagaimana kita membimbing orang itu untuk datang kepada Tuhan. Lebih dekat kepada Tuhan. Yang pertama, saudara sudah menerima handout ya. Boleh dicatat di sana, yang pertama membuat keputusan yang tepat. Saudara, ketika Naomi sadar bahwa hidupnya ini salah keputusan ini. Dia sadar, saudara-saudara. Apa yang sudah diputuskan oleh suaminya pada dulu beberapa tahun yang lalu sehingga mereka pindah dari Bethlehem ke Moab. Naomi sadar ini keputusan yang salah. Saudara, sadar bahwa dia sudah melakukan keputusan yang salah sehingga membuat dia bertobat, saudara-saudara. Naomi akhirnya membuat keputusan yang benar. Hari ini saya sadar bahwa keputusan dulu itu salah. Ingat saudara, keputusan kita di masa lalu itu membuat kita ada hari ini. Dan keputusan kita hari ini akan mengubah masa depan saudara. Kalau kita salah membuat keputusan, kita akan mengalami penderitaan di masa depan. Itu sebabnya hari ini kita juga harus membuat keputusan yang benar. Keputusan yang tepat. Karena ini akan mengubah anak-anak kita. Mengubah home kita dimanapun kita berada. Home Grace, Home Sign, Home Goshen, Home Ginosko akan berubah kalau kita membuat keputusan yang benar. Amin, saudara-saudara. Saudara harus berada di home. Yang belum ada di home, bilang sebelah saudara, masuk home. Masuk home. Haleluya. Nah, saudara-saudara, Naomi sadar, saudara, bahwa dulu keputusan salah.
Ada orang yang sudah bertahun-tahun saudara-saudara nggak sadar-sadar. Tuh suamiku udah salah, udah 20 tahun nggak sadar-sadar Pak. Sabar Bu, nanti ada waktunya. Ada orang saudara-saudara, ada orang yang 45 menit baru sadar, oh itu bagus. Ada orang yang 45 hari baru sadar. Naomi sadar beberapa tahun kemudian setelah peristiwa ini terjadi. Sekarang dia mengambil keputusan. Apa keputusan dia? Dia mau kembali ke Bethlehem. Bahwa dia berada di lingkungan yang salah. Ini lingkungan saya salah. Ini dulu keputusan yang salah. Saya harus kembali ke Bethlehem. Di Bethlehem, di sana saya rindu untuk bersekutu kembali dengan umat-umat Allah yang lain. Naomi mendengar bahwa Bethlehem sudah diberkati Tuhan. Sudah tidak lagi mengalami kekeringan. Tetapi ini bukan alasan Naomi untuk kembali ke Bethlehem. Naomi kembali ke Bethlehem bukan karena berkat. Tapi Naomi kembali ke Bethlehem karena dia rindu persekutuan dengan sesama orang percaya. Hari ini mari kita buat keputusan kalau saudara belum ada di home. Putuskan saudara kembali ke rumah kita home. Kembali ke gereja kita. Bukan karena berkat. Tetapi karena kita rindu ada persekutuan di mana kita bisa bertumbuh dalam persekutuan. Amin saudara-saudara. Ini keputusan yang benar. Kalau saudara belum tertanam di home, mari saudara tertanam di home saudara-saudara. Keputusan yang benar ini akan mengubah hidup Naomi dan menantunya saudara-saudara. Yang kedua saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Naomi? Bagaimana membimbing, oh belum saya pencet ya, sebentar saudara. Ke sini. Oh ya, puji Tuhan. Nah, memberi teladan hidup yang benar. Saudara, Naomi dengan menantunya, saudara, dia hidup di lingkungan orang-orang yang tidak percaya, saudara. Moab itu menyembah dewa. Moab itu menyembah dewa. Dia nggak percaya sama Tuhan. Naomi, dia memberi teladan bahwa sekalipun dia berada di Moab, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhannya. Dia tidak mau meninggalkan imannya kepada Tuhan. Saudara, dulu waktu saya masih di Banyuwangi, ada satu jemaat, saudara-saudara mau menikah. Lalu setelah saya konseling, dia akan menikah dengan orang seberang, saudara-saudara. Namanya Abdullah. Saya bilang, kamu gak salah. Kamu itu anak Tuhan. Kamu harus cari yang anak Tuhan. Om, ini mumpung dia lagi punya sapi 6. Kambingnya om, ada 12. Sawahnya lebar. Dia rajin bekerja. Saya juga nanti kalau udah menikah mau ikut dia om, sholat. Waduh, saya doakan saudara-saudara, tapi tetap itu keputusan dia. Nah hari-hari ini banyak orang saudara-saudara, karena sesuatu yang bernilai sementara, karena dia mau jadi Pak Lurah. Namanya diganti dari Yusuf menjadi Muhammad. Dia tinggalkan Tuhan begitu mudah, tetapi Naomi sekalipun dia tinggal di Moab, dia tetap percaya kepada Tuhan. Amin saudara-saudara. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Saya mau katakan jangan pernah tinggalkan Yesus. Karena hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang benar. Yang kita sembah apapun tantangannya. Jangan pernah saudara-saudara lepaskan iman kita dari Tuhan saudara-saudara. Naomi memberi teladan. Sekalipun dia berada di Moab, dia tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dan Tuhan akhirnya memberkati dia saudara-saudara. Yang kedua saudara-saudara,
Apa yang dilakukan Naomi? Naomi tetap percaya bahwa Tuhan sedang memproses kehidupan dia. Tuhan sedang bekerja dalam hidup dia. Saya sudah melakukan kesalahan di masa lalu. Keluarga kami sudah melakukan kesalahan di masa lalu. Tapi kami masih mau diproses oleh Tuhan, Pak. Kami mau, Pak, menjalani proses Tuhan, Pak. Ini proses dari Tuhan, Pak. Kami mau dipulihkan, Pak. Kami mau, Pak, untuk diubahkan oleh Tuhan, Pak. Ini saudara-saudara yang dialami Naomi. Dia percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam dia untuk memproses kehidupan dia. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Saudara, hari-hari ini mungkin saudara sedang mengalami masa sulit. Masa sulit yang saudara alami mungkin lebih sulit daripada masalah yang dialami oleh Naomi. Dia enggak ada masa depan, saudara-saudara. Masa depannya sudah enggak ada secara manusia, dia tidak ada masa depan. Suaminya sudah meninggal. 2 anaknya laki-laki sudah meninggal. Dan sekarang menjadi beban dia. 2 menantunya. Bagaimana dia bisa membimbing orang untuk lebih dekat kepada Tuhan, memberi teladan kepada Tuhan. Keputusan Naomi, dia masih mau diproses oleh Tuhan. Dan dia percaya bahwa dia akan melewati ini semua. Sekalipun tidak ada masa depan, tapi dia tetap percaya bahwa masa depan dia di dalam Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya percaya hari-hari ini, kalau hari ini kita juga enggak punya masa depan. Saya dulu juga enggak punya masa depan, saudara-saudara. Tapi ketika saya percaya di dalam Tuhan, bahwa masa depan kita masa depan yang cerah. Masa depan yang penuh harapan. Saudara jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kalau saudara sedang mengalami masa sulit, tetap percaya kepada Tuhan. Ada masa depan. Tuhan pasti memelihara hidup kita. Haleluya. Yang ketiga. Oh ya. Puji Tuhan. Haleluya. Menumbuhkan komitmen orang yang dibimbing. Ini tugas yang berat. Tugas sebagai seorang pembimbing adalah kita harus berhasil menumbuhkan komitmen orang-orang yang kita bimbing. Ini tidak mudah, saudara-saudara. Untuk menumbuhkan orang-orang yang punya komitmen, ini tidak mudah. Hari-hari ini banyak orang, saudara-saudara, ke gereja. Dia menganggap gereja itu seperti bioskop. Dia menganggap gereja ini seperti restoran. Tidak ada komitmen yang jelas. Saya mau ke gereja, saya lihat dulu siapa yang khotbah. Dia lihat, kalau khotbahnya si A, saya mau datang. Kalau si B, enggak, saya cari yang lain. Enggak ada komitmen yang jelas. Saudara, gereja ini bukan gedung bioskop. Gereja ini adalah rumah kita bersama. Amin, saudara. Ini bukan restoran. Kalau saudara suka datang di sini, datang hari Minggu, makan firman Tuhan, puas, pulang. Hari Minggu berikutnya saudara ibadah di mana itu suka-suka. Orang yang seperti ini tidak punya komitmen. Tapi Naomi, dia mau menumbuhkan komitmen Ruth dan Orpa. Walaupun kita tahu Orpa gagal. Hari-hari ini mari kita mau tertanam. Kita mau punya komitmen, saudara-saudara. Apa yang menyatukan kita selain dari komitmen, saudara? Kita disatukan oleh komitmen dan kasih. 2 hal yang menyatukan kita, komitmen dan kasih. Ini yang harus dikembangkan dalam kehidupan kita berjemaat. Kita berkomitmen bahwa ini adalah rumah saya. Setiap minggu saya akan terus hadir di ibadah, di gereja yang saya kasihi. Apapun yang terjadi, suatu gereja ada masalah, ada tantangan, ada.
Tapi tantangan dan masalah itu bukan membuat kita untuk cepat pergi tanpa berita. Tapi kita terus tertanam, itu komitmen kita saudara-saudara. Nah, apa yang dialami oleh Orpa dan Naomi saudara-saudara? Kita melihat keputusan dari Orpa. Dari tadi kita belum baca ayat ya. Maafkan saya saudara-saudara. Coba saudara, kita baca ayat 14 saudara-saudara. Tapi di situ enggak ada. Boleh ditampilkan ya? Bang, tolong Bang. Orpa akhirnya dia membuat keputusan untuk kembali ke Moab. Pak, kalau begitu Naomi gagal Pak. Naomi tidak gagal. Naomi sudah menjalankan hal yang benar, yang menjadi bagian dia. Seperti Tuhan Yesus mempunyai 12 murid, satu gagal saudara-saudara. Tapi itu bukan kegagalan Tuhan Yesus. Yudas sendiri yang memilih untuk tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, ini keputusan dari Orpa ya saudara. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Naomi memberikan tawaran kepada mereka berdua. Nak, mama sudah tua. Nggak mungkin mama mau melahirkan lagi. Lalu anak yang akan mama lahirkan itu nanti menikah sama kamu. Karena budaya waktu itu di Israel seperti itu saudara-saudara. Pulanglah. Lebih baik kamu pulang. Kamu masih muda, menikah lagi. Saudara, Orpa pertama dia tetap ikut. Tapi setelah dikatakan oleh Naomi beberapa kali, akhirnya Orpa memutuskan. Ya deh mah, saya mau pulang mah. Udah ya mah, dadah. Saya mau kembali ke dewa-dewa saya. Saya mau kembali ke masa lalu saya. Saya mau kembali ke dunia saya. Ada banyak orang saudara-saudara seperti ini saudara-saudara. Kita kadang-kadang sudah bimbing, kadang-kadang kita sudah arahkan, kita sudah ajak. Tapi beberapa orang memang ada yang seperti ini. Kita punya pengalaman banyak. Saya punya pengalaman. Ada seorang saudaraku, satu keluarga. Dia datang sama kami lalu minta menjadi anggota. Oh puji Tuhan, kita layani. Karena dia mengatakan menjadi anggota, kita kasih saudaraku sembako, kita kasih sakit, saya kunjungi, kita kasih uang. Anaknya ngomong gak ada sekolah, uang sekolah, kita kasih dari home grace, kurang apa saudara? Sakit, kita kunjungi dan kita doakan, kita bawa sesuatu. Tetapi setelah sembuh, dia berkata, Pak saya mau kembali ya Pak ke tempat yang lama. Puji Tuhan. Saudara ini fakta saudara. Nah saudara ada beberapa orang yang memang dia memutuskan untuk kembali. Bukan hanya kembali ke masa lalu, tapi kembali ke dunia. Saudara, bukan kita yang gagal. Kalau saudara pernah menjumpai anak rohani seperti itu, anggota home seperti itu, sampai ada ketua home yang berkata, saya gagal Pak, saya Pak. Saudara tidak gagal. Saudara sudah melakukan tugas tanggung jawab saudara. Terus kerjakan, sebab Tuhan sedang menumbuhkan anak-anak rohani yang lain. Dan kita sudah melakukan bagian kita. Sekarang kita melihat apa yang dilakukan oleh Rut. Komitmen dari Rut. Ini saudaraku yang kita suka, kita mau mempelajari saudaraku. Rut dia berketetapan untuk tetap berpaut kepada Tuhan. Rut mengatakan, kemana engkau pergi? Di situ aku pergi. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, di sana aku mati. Ini saudaraku komitmen dari Rut.
keputusan Rut. Dia mau melupakan masa lalunya. Paulus juga mengajarkan hal yang sama. Aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari-lari kepada apa yang ada di hadapanku. Paulus melupakan semua masa lalunya. Saudara, masa lalu kita itu seperti sampah. Jangan diingat-ingat lagi, buang masa lalu. Seperti Rut telah membuat keputusan. Dia berkata, kemana engkau pergi, di situ aku pergi. Jangan desak-desak aku untuk meninggalkan engkau. Sebab ini keputusanku. Ini keputusanku. Kemana engkau pergi, di situ aku pergi. Artinya dia mau tetap berpaut kepada Tuhan melalui mertuanya. Karena dia sudah melihat buah kehidupan. Mama ini baik. Mama ini suka berdoa. Mama ini tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang mama sampaikan firman Tuhan setiap hari itu masuk di hatiku Memang enggak ada, saudara, narasinya enggak ada. Tapi saya percaya seperti itu, saudara. Karena hidup sehari-hari loh, saudara. Hidup sehari-hari, dia tahu persis mamanya kayak apa, bangun tidur, apa yang dilakukan, setelah itu apa yang dilakukan setiap hari. Saya percaya bahwa apa yang ditanamkan oleh mamanya itu masuk ke dalam hatinya, saudara-saudara. Sampai akhirnya dia membuat keputusan seperti ini. Dan dia berkata, bangsamulah bangsaku. Saudara tahu, Rut ini orang kafir. Dia rela melepas kebangsaannya Moab. Dan dia bersedia dengan sukarela, gak ada yang paksa. Saya mau jadi warga negara Israel. Kenapa? Karena dia tahu cerita dari mamanya. Bangsa Israel itu bangsa pilihan. Bangsa Israel itu bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Punya Tuhan yang luar biasa. Tentu Naomi cerita kepada Rut. Bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Bagaimana bangsa Israel mengalami pertolongan demi pertolongan. Itu masuk ke dalam hidupnya, masuk ke dalam hatinya. Sehingga dia berkata, bangsamulah bangsaku. Kalau boleh, aku menjadi warga negara Israel. Kalau boleh, aku melepaskan kewarganegaraanku. Artinya dia melepaskan budayanya. Masa lalunya, kebiasaan-kebiasaan itu gak gampang, saudara. Gak gampang. Ada orang yang udah Kristen bertahun-tahun, tapi gaya hidupnya masih merokok, masih judi, gaya hidupnya masih gaya dunia. Tapi ini orang yang Kristen baru pertama kali, aku mau melupakan budayaku. Aku mau melupakan dosa-dosaku. Sekarang aku mau mempunyai gaya hidup yang baru. Bangsa yang baru. Gaya hidupnya baru. Saudara, berapa lama saudara jadi Kristen tapi gak ada perubahan gaya hidup, saudara. Pertanyakan kekristenanmu, saudara-saudara. Hari ini mari kita mau seperti Rut. Bangsamulah bangsaku. Aku mau mempunyai gaya hidup yang baru. Gaya hidup apa? Kerajaan Allah. Gaya hidup Kristus. Amin, saudara-saudara. Lupakan bangsa, bukan berarti kita tidak menjadi warga negara Indonesia. Bukan, kita tetap. Tapi maksudnya duniawinya itu. Buang, saudara-saudara. Dan dia berkata, Allah mula, Allahku. Ini gak gampang. Saudara. Keputusan yang tidak gampang. Saudara, untuk melepaskan yang disembah. Dan sekarang mempunyai sesembahan baru. Itu gak gampang, saudara-saudara. Sungguh gak gampang. Orang untuk lepaskan kepercayaannya itu sulit. Tetapi Rut dengan sukarela. Mama, ini keputusanku. Aku putus hubungan dengan dewa-dewaku, Mama. Aku putus hubungan dengan agamaku yang lama, Mama. Aku menyatakan putus hubungan dengan dosa. Aku menyatakan putus hubungan dengan kutuk keturunan. Aku menyatakan putus hubungan dengan dosa yang mengikat aku, Mama. Aku sekarang mempunyai Tuhan, Yahweh. Aku mempunyai Tuhan yang hidup. Tuhanmu adalah Tuhanku, bangsamulah bangsaku. Allahmulah Allahku, Mama. Jangan paksa aku, Mama. Ini keputusanku. Saya mau lihat ini keputusan juga ada sama kita. Amin, saudara-saudara. Saya mau lihat semuanya punya komitmen yang sama. Bukan ke gereja asal-asalan. Gak ada ikatan yang jelas.
Tapi dalam Tuhan kita harus ada ikatan. Itulah namanya komitmen. Hari-hari ini terlalu banyak jemaat yang suka-suka. Suka-suka saya Pak, saya mau datang mau enggak, saya enggak mau diatur. Hidup aja di hutan bro. Enggak ada yang ngatur. Tapi selama kita mau menjadi anggota, kita harus punya komitmen yang jelas. Amin saudara. Itu sebabnya mari kita mau tertanam di home saudara-saudara. Dan juga mari kita mau tertanam di gereja lokal kita. Inilah rumah kita saudara-saudara. Inilah kehidupan kita ya, puji Tuhan. Haleluya, sebagai penutup. Ya, akibat dari keputusan Rut, hidup Rut berubah. Pada akhirnya Rut bertemu Boas. Dan kalau kita baca saudara-saudara, nama Rut ada di silsilah Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara-saudara. Ini yang sukacita, namanya ada di silsilah Tuhan Yesus Kristus di kitab Matius, namanya dicatat saudara. Namanya dicatat dalam kitab Matius. Waduh puji Tuhan saudara-saudara, saya juga mau katakan, kalau kita membuat keputusan yang benar, yang jelas, namamu dan namaku akan tercatat di buku kehidupan. Haleluya, haleluya. Saya mengundang pemain musik, kita mau menyanyi satu pujian. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga. Rahasia sukses untuk menjadi pembimbing yang berhasil. Dan orang yang dibimbing yang berhasil adalah kalau kita mempunyai hati hamba. Haleluya. Ku tak membawa. Ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya, saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya. Setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara, keputusan saudara hari ini menentukan masa depanmu. Rut orang yang tidak punya harapan. Naomi juga orang yang tidak punya harapan. Tapi keputusannya yang tepat dan komitmennya yang jelas. Masa depan dia cerah. Dia bertemu Boas. Dia melahirkan anak-anak yang baik. Dan namanya menjadi salah satu orang yang menurunkan Tuhan Yesus Kristus. Namanya masih harum sampai hari ini. Tapi nama Orpa hilang. Sejak kisah itu nama Orpa hilang. Hari ini buat keputusan yang jelas. Berkomitmenlah kepada Tuhan untuk tertanam di gereja lokal. Tertanam di home. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami diberkati dan kami mau berkomitmen ya Tuhan. Kami mau membuat keputusan yang benar hari ini untuk berkomitmen kepada Tuhan. Melalui gereja lokal yang kami cintai, MCC Sleepy. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.